Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah itu mengasihi orang-orang yang beriman. Tanda kasih Allah di mana? Yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur. Allah keluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Jadi orang beriman itu dikasihi oleh Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Di dalam ayat lain firman Allah, wallahu waliyul muttaqin. Allah itu adalah waliyul muttaqin, kasih kepada orang-orang yang takwa. Lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka itu surga di sisi Tuhan mereka, dan Allah itu wali mereka. Allah mengasihi mereka bima kanu ya'malun, dengan sebab mereka beramal, dengan sebab mereka berbuat ibadah. Para muhibbin rahimakumullah, apakah tanda-tandanya atau alamat-alamat hamba-hamba yang mendapat cinta khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita dapat mengetahui diri kita, dapat mengukur diri kita, apakah kita ini sudah mendapatkan mahabbah yang khassah, cinta yang khusus dari Allah. Karena kalau kita sudah mendapat cinta yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran disebutkan an la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita tidak akan bekal, kita tidak akan mendapatkan kesedihan, kada akan mendapatkan keluh kesah, kada akan mendapatkan huru hara, baik menjelang kematian atau sesudah kematian kaina. Nah, ini orang-orang yang mendapat kasih sayang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, idza ahabballahu 'abdan mahabbatan khassah, apabila Allah mencintai seseorang hamba akan cinta yang khusus, satu, madahahu wa asna alaih, Allah puji dia. Apabila Allah mencintai hambanya cinta yang khusus, Allah puji dia. Kayak apa mengetahui pujian Allah? Kayak apa kita mengetahui kita ini apa dipuji oleh Allah atau kada? Nah, mengetahui pujian Allah itu fi al-sinatis salihin, di lisan orang-orang yang saleh. Kalau orang saleh memuji kita, alamat bahwa kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ukur diri kita, apakah diri kita dikenal oleh orang-orang yang saleh, apakah diri kita dipuji oleh orang-orang saleh. Kalau orang-orang saleh memuji kepada kita, ini isyarat bahwa pujian Allah. Karena orang saleh itu kadang memuji orang sembarangan. Madahahu wa asna alaih. Nah, makanya berbuat baik kepada orang saleh, berkenalan kepada orang saleh, supaya kita mendapat pujian dari mereka. Satu pujian dari orang saleh, seekong orang saleh memuji kita,
lebih berharga dari seluruh penduduk dunia memuji kita tapi kada saleh. Itu se-Amerikaan orang Kristen umpamanya memuji kita, lawan saikung orang saleh lebih berharga pujian orang saleh ini. Kenapa? Sebabnya karena satu orang saleh memuji kita berarti Allah memuji kita. Orang fasik kada jadi masalah, orang durjana kada jadi masalah. Memuji kita kah, kada kah, mencela kita kah, kada jadi soal. Kenapa? Karena celaan orang-orang nang kada saleh, pujian orang-orang nang kada saleh kada punya harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama itu madahahu wa asna alaih. Yang kedua, akhrajahu minaz zulumat ilan nur. Apabila Allah mencintai seorang hamba cinta yang khusus, Allah keluarkan dia dari kegelapan kepada cahaya. Artinya apa? Selalu Allah berikan dia tobat apabila dia terjerumus ke lembah dosa. Kekasih Allah itu, para aulia Allah mau berbuat dosa karena mereka tidak maksumin, mereka tidak maksum, mereka tidak seperti nabi-nabi. Aulia Allah mau berbuat dosa, tetapi mereka dengan cepat dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berbuat dosa, tentang berbuat dosa kita ingat, kita sadar, tobat kepada Allah. Esok hari berbuat dosa pulang, tobat lagi kepada Allah, menyesal lagi, minta ampun kepada Allah. Selalu demikian. Itu pertanda kita dapat kasih sayang khusus dari Allah. Karena Allah kada akan membiarkan orang-orang yang dia cintai tarandam di dalam dosa, tinggalam di dalam dosa. Ada mau, pasti Allah keluarkan dia. Jadi orang-orang yang dicintai Allah, cinta yang khusus itu kada mau israrul ma'asi. Artinya apa? Terus menerus berbuat dosa, kada mau. Berbuat dosa sekali cepat tobat kepada Allah, berbuat dosa lekas tobat. Nah, ini isyarat yang baik kalau kita demikian perilaku kita. Yang ketiga, apabila Allah mencintai seorang hamba cinta yang khusus, sahalahu asbabat taqwa, Allah mudahkan dia sebab-sebab takwa. Sebab-sebab takwa itu selalu terbuka lebar, kadang-kadang menghalang-halanginya. Allah beri inya kawan-kawan yang mendukung inya untuk takwa. Allah berinya istri, Allah berinya istri yang mendukung untuk takwa. Allah berinya suami yang mendukung untuk takwa. Allah berikan dia anak-anak yang mendukung untuk takwa. Jadi orang-orang yang dikasihi Allah ini selalu Allah mudahkan sebab-sebab takwa. Nah, kita ukur diri kita. Apakah kawan-kawan kita selama ini mendukung kita untuk takwa? Apakah bini kita selama ini mendukung kita untuk takwa? Apakah suami kita mendukung untuk takwa? Apakah anak kita mendukung untuk takwa? Bila demikian yang ada pada diri kita, nah satu alamat lagi kita termasuk orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada kawan kada mendukung, mamanya berfungsi berdagang berdua. Ujar nang saya kong, aku hendak pernah keuntungannya kayak apa kita wakapakan, bakal kawannya saya kong. Nah, kada mendukung kawan dengarannya. Ini kawan yang kada mendukung. Ada macam itu. Kita berfungsi baik berdua berading atau berkawan, fungsi usaha. Saya kong punya inisiatif nang baik, kawan kada mendukung. Ada diberi Tuhan laki baik, bini kada mendukung. Nah, ini orang nang
kadang mendapatkan kasih sayang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia dapat mahabbah yang khusus diberi Allah, semuaan mendukung. Yang keempat, wada'ahul kabul fil ardi. Allah letakkan dia diterima di permukaan bumi ini. Maksudnya apa? Saran-sarannya, pendapat-pendapatnya selalu diterima orang. Ada masalah kayak apa pendapatnya nang ditunggu-tunggu, pendapatnya nang dinanti-nantikan. Jadinya ini pendapatku dipakai orang. Nah, ini pertanda bahwa orang ini mendapat cinta khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, habbabahul akhirah wa ahlaha. Allah cintakan dia akhirat dan ahli akhirat. Dia cinta kepada akhirat, dia merindukan akhirat, dia kada takutan lawan kematian, dia kada takutan menghadapi padang mahsyar, bahkan dia rindukan. Dan dia cinta kepada orang-orang ahli akhirat. Nah, kita masih takutan lawan mati, tanda kita belum baik. Aku lah mati, maka wani mati. Kenapa? Ada siap lagi, berarti belum baik ngarannya. Kalau sudah dapat mahabbah yang khassah dari Allah, kada jadi soal kematian. Bahkan dia mencintai akhirat dan ahli akhirat. Yang keenam, apabila Allah mencintai seorang hamba cinta yang khusus, sabbarahu alal bala, Allah sabarkan dia menghadapi cobaan. Menghadapi cobaan, Allah berikan dia ketabahan. Allah jauhkan keluh kesah daripada dirinya. Bala itu macam-macam. Ada bala jasmani, sakit contohnya. Ada bala keluarga, anak, bini, gari. Ada bala ekonomi, usaha bangkrut. Ada bala jabatan-jabatan diturunkan orang. Nah, apabila ini orang dicintai Allah, sabbarahu alal bala, dia bisa menerima dengan lapang dada. Jadi bala, nah hal-hal yang kada kita senang itu ujian. Apakah kita dapat mahabbah cinta Allah atau kada? Yang ketujuh, apabila Allah mencintai seorang hamba cinta yang khusus, sahhalahu asbabal ihsan, Allah mudahkan kepada dia sebab berbuat kebaikan. Sebab berbuat kebaikan. Dan kedelapan, razaqahut tawakkul, Allah berikan dia sifat tawakul. Nah, kepercayaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah tempat diserahi segala perkara. Yang kesembilan, apabila Allah cinta seorang hamba, basarahu uyuba nafsih, Allah perlihatkan kepada dia cacat dirinya, aib dirinya. Ini tanda kalau kita nih tafakur, nang dipikirkan kesalahan diri, nang kita pikirkan dosa di mata, napa apa yang dilihat tadi hari ini, napa nang di tangan, nang di jamba hari ini, kamana batis hari ini melangkah, selalu memperhatikan keaiban diri seorang. Nah, ini alamat cinta Allah yang khusus dia dapatkan. Kebanyakan kita melihat aib orang lain. Dan ini penyakit para ulama, penyakit para dai, penyakit para muballigh. Ini penyakit ulama. Seolah-olah orang aja semua nang salah, orang aja semua nang jahat.
Nah, kalau si ulama ini bersikap demikian, ini ulama yang jauh daripada mendapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang dicintai Allah itu, manusia dicintai Allah, dia yang melihat keaiban dirinya. Nah, keaiban dirinya, oh aku di sini kurangnya, aku di sini aibnya, aku di sini celaknya, selalu itu yang dilihatnya. Nah, kalau kita demikian, kita mendapat cinta Allah yang khusus. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada 9 macam tadi. Kada termasuk di situ orang yang dicintai Allah itu tandanya Allah luaskan rezekinya, kada termasuk. Orang-orang yang rezekinya melimpah ruah datang dari atas bawah kiri kanan, itu belum berarti, belum pasti dia mendapat cinta Allah. Karena kada ada jaminan luasnya rezeki itu tanda cinta Allah. Jadi jangan merasa bahwa rezeki murah, rezeki luasnya cinta Allah, jangan demikian. Rezeki yang luas kada termasuk alamat mahabbahnya Allah. Kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, ini bukan tanda kasih sayang Allah. Orang misal 5 tahun hanya duduk di jabatan itu, ini 2 tahun ini sampai ke jabatan itu, tanda cinta Allah lah kada. Itu bukan tanda cintanya Allah, itu kada termasuk dalam hal yang dicintai Allah. Kalau orang panggaringan, itu ayo tanda dicintai Allah. Ulang rancak kehilangan, bisa dikatakan tanda cintanya Allah kalau dia bisa sabar, tabah menerima.